Juru bicara Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak menyindir ada pihak yang asal beda demi cari jabatan dan gubernur bukan jabatan oposisi melainkan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Publik menduga-duga pernyataan Dhanil ini mengarah ke calon gubernur Jakarta Anies Baswedan. Apakah pernyataan juru bicara Prabowo itu keluar karena ada kaitannya dengan konstelasi politik Pilkada Jakarta di mana elektabilitas Anies di sejumlah survei berada di posisi atas? Bergabung untuk saat ini produser Jakarta Melayu Festival yang juga loyalis Anies Baswedan Geis Khalifa, kemudian politisi Partai Gerindra Emmanuel Ebenezer, dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore Bung. Sore, Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Saya mulai ke Bung Ray dulu deh kalau begitu. Kalau Siap. Anda menangkapnya konteks apa sebetulnya yang hendak disampaikan dari pernyataan Bung Dhanil ini? Iya, saya kira jelas ya yang dimaksudkan ini adalah terhadap Anies Baswedan. Karena ini kalau kita lihat sebetulnya rentetan dari yang sebelumnya menurut saya. Sebelumnya itu kan Anies Baswedan semacam mengkritik kinerja dari PJ Heru gitu ya. Di mana salah satunya juga disebutkan soal kalau ke rakyat itu jangan pelit-pelit lah gitu. Itu kan tembakannya ada dua tuh. Pertama tentu soal adanya dugaan pemotongan-pemotongan atau apa terkait dengan program KJP macam-macam gitu ya. Yang kedua adalah sindiran terhadap rencana pembiayaan makan siang gratis yang dari 500.000 menjadi 7.500 kan. Kan pernah kita dengar begitu ceritanya, meskipun kemudian sekarang dipertegas lagi oleh Gibran yang mengatakan bahwa makan siang gratis itu biayanya tetap 15.000 gitu. Tapi kalimat dari Anies itu menurut saya sih merujuk kepada dua itu. Pertama adalah Anies di dalam beberapa kali silaturahmi dengan warga mungkin mendapatkan laporan kok tiba-tiba KJP saya nggak ada, ini nggak ada gitu ya, macam-macam gitu ya. Lalu Anies mengeluarkan pernyataan bahwa untuk rakyat tuh jangan pelit-pelit lah gitu. Nah, pelit itu terkait dengan kebijakan di DKI dan mungkin terkait dengan kebijakan tingkat nasional yang berhubungan dengan makan siang gratis yang rencananya 15.000 menjadi 7.500. Nah, sekarang bertambah ke situasi yang seperti yang sekarang gitu ya. Jadi ini saya lihat satu rentetan gitu. Padahal kalau sebelumnya ini kan nggak ada aksi sebetulnya dari Anies. Nah, kenapa juru bicara Pak Prabowo menanggapinya gitu? Saya kira karena dia ingin merujuk ke angka 7.500 ya, dengan masyarakat kita jangan yang apa namanya yang pelit-pelit lah begitu ya. Dan oleh karena itu mungkin ya ini kayaknya lingkungan istana sudah mendefinisikan Anies ini bagian dari oposisi gitu. Baik, oke, tahan dulu di situ, Bung. Saya ke Bung Geis, karena begini, sempat dicuitkan juga oleh Bung Dhanil, Bung Geis, ada beberapa pihak ingin menggunakan jabatan kepala daerah sekadar panggung asal beda untuk anak tangga jabatan politik berikutnya. Anda menangkapnya bahwa ini lagi menyindir Anies juga seperti pandangannya ada Bung Ray Rangkuti? Ya, yang pertama saya terus terang kecewa ya, karena pertama kali saya dihubungi yang akan berbicara dengan kita adalah Dhanil Anzar, sementara dia tidak ada sekarang. Jadi saya dengan Ray membicarakan orang yang nggak ada, siapa dia gitu loh. Siapa Dhanil Anzar gitu, untuk kita diskusikan di sini. Kami sebetulnya sudah mengundang, tapi sampai sekarang belum memberikan respon lebih lanjut, bahkan Iya, sampai kita melakukan diskusi ini. Tahu gitu, karena saya merasa bahwa berbicara tanpa ada orangnya itu menurunkan ini kita gitu loh, karena dia bukan siapa-siapa gitu untuk kita bicarakan bersama, dia bukan siapa-siapa gitu. Oke, tapi kalau kemudian Anda menangkap kesannya ini gimana sebetulnya? Ya gimana ya membicarakan tapi orangnya nggak ada gitu ya, nggak layak juga saya menginikan yang Ray aja lah, bahwa yang dikatakan Ray itu yang satu benar, yang satunya salah. Kalau yang satunya tentang jangan pelit-pelit kepada warga itu konteksnya adalah pada DKI. Tetapi kalau secara tentang makan siang gratis, Anies tidak ada arah ke sana sama sekali. Karena selama ini yang jadi concern Anies adalah persoalan Kampung Bayam, persoalan KJMU, persoalan KJP Plus yang agak tertahan gitu. Ada permasalahan di sana. Jadi concernnya Anies adalah kepada persoalan itu, terutama soal Kampung Bayam yang sampai hari ini tidak mendapatkan haknya. Nah itu dia. Kalau soal Dhanil bicara semacam itu tentang oposisi dan sebagainya, saya tidak bisa membahas karena orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada sih enak membahasnya.
Oke, kalau gitu saya ke Bang Noel kalau begitu. Kalau Anda menangkapnya walaupun kemudian ini adalah cuitan dari Bang Daniel begitu, tapi sepenangkapan Anda bahwa cuitan ini sebetulnya memberikan penegasan bahwa sudah ada jarak barrier antara posisinya Pak Prabowo dengan Mas Anies? Pernyataan Mas Daniel itu kan sebenarnya sikap kritis ya dari sudut pandang beliau yang punya latar belakang aktivis Muhammadiyah. Artinya dia juga memperjelas bahwa kepala daerah, gubernur, kemudian bupati dan wali kota itu juga bagian kekuasaan yang semuanya harus sama visinya dengan pusat. Artinya mereka bagian tugas tugas yang tidak terlalu beda dalam mengerjakan program-program nasional nanti. Jadi itu sudut pandang yang kritis, betul. Jangan juga ada yang tersinggung. Saya rasa beliau tidak ingin menyindir siapapun. Karena kan itu sikap kritis dia. Masa kita nggak boleh sih, apalagi beliau tuh kan mantan aktivis Muhammadiyah yang terpelajar, nggak boleh kritis. Bahkan ya maaf, Bang Gis tadi bilang bukan siapa-siapa. Justru hari ini dia menjadi siapa-siapa. Karena kenapa? Dia masih menyampaikan hal yang kritis ya dari sudut pandang beliau. Jadi ya sebenarnya tidak ingin menyinggung siapapun lah. Dia hanya ingin menjelaskan bahwa ya kepala daerah itu tingkat gubernur dan itu kan bagian instrumen kekuasaan yang pelaksanaannya bisa mengerjakan pemerintahan pusat juga, bisa sinergisitas gitu loh. Apa Tidak efeknya lagi kalau nanti. gubernurnya datang dari kalangan oposisi menurut Anda? Nah itulah dia mempertegas, makanya tidak ada oposisi. Karena kenapa? Ketika dia menjadi gubernur, ya dia bagian dari kekuasaan. Gitu. Dia bupati, dia juga bagian dari kekuasaan yang harus mengikuti program-program yang sudah terprogram. Ini kan terkait program, gitu loh. Jadi tidak ada istilah oposisi. Nah makanya dia memuji sikapnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Lihat dong Pak Mahfud dan Mas Ganjar, dia kesatria, gitu. Bukan juga menganggap bahwa siapa Mas Anies itu tidak sosok yang kesatria. Saya rasa tugasnya Mas Daniel itu untuk menjadi aktivis yang kritis saya rasa sudah luar biasa lah yang menyampaikan sudut pandangnya. Saya rasa itu. Oke, kalau menurut Bung Gis, apakah gubernur itu boleh-boleh saja datang dari kalangan oposisi atau ya seperti yang pernyataannya Bung Daniel tadi? Yang membatasi itu siapa ya? Karena kan majunya Anies itu kan berdasarkan permintaan warga ya. Di mana-mana warga menggunakan haknya untuk melakukan aksi spontan, meminta Anies kembali, lalu dipotret oleh lembaga-lembaga survei, walaupun saya itu agak skeptis dengan persoalan lembaga survei. Lalu partai mencalonkan gitu. Selama ini kan Anies tidak pernah bicara tentang pencalonan sebelum ada permintaan-permintaan gitu kan. Jadi nggak ada urusannya dengan oposisi dan bukan oposisi. Oke. Kalau ini adalah Anies sebagai mantan gubernur, lalu warga merasa tidak puas atas keadaan situasi yang saat ini terjadi, lalu meminta Anies kembali memimpin Jakarta, kan begitu aja persoalannya kan. Lalu partai melihat aspirasi itu, maka mereka menggunakan alat demokrasi namanya partai politik untuk mencalonkan Anies. Di mana di mana urusannya dengan oposisi dan tidak oposisinya. Makanya karena tidak ada Danielnya di sini, jadi saya sulit bicara gitu. Kalau yang bicara orang seperti Cak Nur, bicara Romo Mangun, kita diskusikan, saya dan Ray di sini mendiskusikan pantas dan wajar gitu. Tapi Daniel, terus kita mendiskusikan tweetnya dia. Kalau gitu bagaimana kemudian menafsirkan jadi sekadar panggung asal beda yang disebutkan oleh Bang Daniel tadi, Bung Noel? Anda menangkapnya kesan apa sampai dibilang ada panggung asal beda itu? Ya karena gini, ini dia berkacamata dari karakter oposisi di Indonesia. Teriak-teriak keras-keras, ujung-ujungnya ya minta-minta juga, gitu, pengemis juga. Karena kan dia juga tahu dia bagian dari orbit ke dunia politikan ini, dia tahu karakter oposisi kita mungkin. Jadi dilihat dari sudut pandang itu, kritis-kritis ujung-ujungnya juga minta paling gitu. Kritis-kritis cuma ujung-ujungnya supaya dapat kursi kekuasaan. Karena itu yang terjadi di Indonesia. Belum ada orang punya daya kritis karena sudut pandangnya yang bagus, dia perjuangkan nilai-nilai dia.
Karena ujung-ujungnya kritis-kritis minta juga, minta kekuasaan, coba jadi minta menurut proyek. Noel, Mungkin Bang Daniel itu melihatnya dari sudut pandang itu. Lu kalau mau kritis ke Satria dong, gitu loh. Jangan minta-minta jabatan, jangan minta-minta ini, jangan minta-minta itu. Jadi enak ngelihat daya kritisnya itu benar-benar luar biasa. Tapi sekali lagi, saya yakin tidak ada niat untuk sedikit pun menyinggung Mas Anies. Gitu. Saya yakin sekali lah. Karena Mas Anies juga kan punya daya kritis, daya intelektual, dan punya moralitas. Saya perjelas sedikit Noel ya. Siap. Karena di sini ada saya dengan Ray. Jadi sudut pandangnya itu karena Daniel melihat oposisi selama ini yang ujung-ujungnya minta jabatan juga, gitu kan ya? Bukan Daniel ya, saya juga melihatnya itu. Anda juga melihatnya itu, begitu kan ya? Iya. Begitu ya? Iya. Itu adalah Anda membaca diri Anda sendiri lalu mengeneralisasi kepada orang lain. Grace Halifa dan Ray Rangkuti yang ada di sini tidak seperti itu. Dan itu terbukti. Enggak, kalau saya boleh ketawa, saya ketawa nih. Ketawa silakan. Ya udah, ketawa. Ray Rangkuti aktivis dari tahun 90-an sampai hari ini tidak pernah menjadi pengemis. Grace Halifa sampai hari ini tidak pernah menjadi pengemis. Bahkan ketika saya kenapa Om Grace tersinggung? Lah, Anda membaca soal itu seolah-olah seluruhnya orang seperti Anda. Ya, Om Grace, makanya. Nah, saya kasih tahu ada orang lain yang tidak seperti Anda. Contohnya saya kasih tahu Ray ada di sini. Lihatnya utuh. Saya tidak ingin menyinggung Om Grace, apalagi. Iya, itu dia makanya melihat orang jangan dari kacamata sendiri, gitu loh. Itu. Bahwa orang lain tidak selalunya sama. Ini model-model kayak Om Grace ini model gampang tersinggung ini akhirnya kita yang tidak mendapatkan tersinggung yang menjelaskan. Tidak semua orang bisa digeneralisasi dan generalisasi adalah logika bengkok. Saya tidak mengeneralisir, makanya lihat pernyataan saya jangan parsial Om Grace yang baik hati yang terhormat. Gimana? Oke, ditahan dulu di situ, teman-teman. Saya mau ke Bung Rey dulu. Bung Rey, kalau kita tarik ke belakang ada konteks juga bahwa Pak Ahmad Muzani mewakili Gerindra juga bilang sedang menyiapkan nih Kim untuk lawannya Anies begitu di Pilkada Jakarta. Dengan munculnya cuitan dari Bung Daniel ini, gimana konteks politiknya menurut Anda? Kan setahu saya, seingat saya juga di Kompas TV ini pernah saya sampaikan dan saya ucapkan bahwa besar kemungkinan PDIP dengan Gerindra itu ada dalam satu barisan untuk menyiapkan lawan politik bagi Anies Baswedan gitu. Nah, kalau kita baca dalam konteks yang lebih makro, sebetulnya apa yang terjadi saat ini bagian dari memperjelas itu. Memperjelas pertama, Gerindra mungkin tidak akan memberikan suaranya kepada Anies Baswedan gitu ya. Dan bahkan pada tingkat tertentu Gerindra mungkin akan bekerja sama dengan partai politik lain yang bisa jadi itu PDI Perjuangan untuk menyiapkan kader yang dapat katakanlah menjadi kompetitor bagi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta sehingga tidak terjadi kotak kosong gitu. Mengingat sejauh yang saya lihat ya, hampir sulit bagi Kim sekarang untuk mendorong sendiri kader mereka gitu. Jadi Kimnya di Jakarta kelihatan akan terbelah. Sebagian mungkin akan mendukung Anies Baswedan, sebagian mungkin mendukung kader atau calon yang berbeda dengan Anies Baswedan. Nah, itu yang saya lihat. Anda pernah mengemis jabatan, Ray? Kenapa? Anda pernah mengemis jabatan? Agar jelas aja, agar jelas. Om Grace ini lucu sekali, gampang tersinggung. Aduh, malu-malu. Supaya jelas, karena supaya tidak ada klaim gitu. Di luar itu lebih enak dan di dalam. Mengkaji pernyataan. Oke, ya udah kita tahan dulu di situ, kita lanjutkan lagi usai jeda, termasuk soal bagaimana kemudian membaca pernyataan dari Mas Anies belum lama ini yang bilang bahwa dia akan merasa terhormat kalau kemudian Gerindra mengusung namanya untuk maju di Pilgub Jakarta. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, usai jeda berikut. Masih melanjutkan diskusi bersama Grace Halifa, kemudian Ray Rangkuti dan Immanuel Ebenezer. Bung Ray, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, kalau Anda menilai bahwa cuitan itu mengarahkannya ke Anies, tapi di sisi lain tadi pagi Bung Anies bilang akan sangat terhormat kalau kemudian Gerindra akan mengusung namanya nanti kalau di Pilgub Jakarta. Anda menangkap konteks ini sebatas kode atau ada maksud lain? Ya, pertama tentu bagi siapapun calon kepala daerah pasti sangat merasa diuntungkan, bangga kalau ya didukung oleh kekuatan partai politik yang lain kan. Itu pernyataan normatif gitu.
Dan saya kira juga Anies mengemukakan itu. Masa Anies mengatakan misalnya, oh partai saya ini cukuplah yang ada sekarang ini gitu. Ya jelas tidak kan. Anies akan mengatakan, saya sangat terhormat kalau sekiranya Gerindra mau mendukung saya. Itu pernyataan yang normatif. Tetapi itu belum menunjukkan bahwa sudah ada deal, sudah ada pembicaraan macam-macam antara Anies Baswedan dengan Gerindra. Seperti yang saya sebutkan itu tadi, justru kelihatan ya kalau Gerindra ini mungkin lebih menyiapkan kader yang lain atau nama yang lain yang jadikan sebagai mitra bersaingnya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini gitu. Dalam konteks itulah saya kira apa yang dilakukan oleh Dhanil ini bagian dari pemanasan itu, karena boleh jadi di lingkaran Gerindra mungkin juga ada tarik-menarik antara yang ingin mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur atau yang ingin menyiapkan kader yang lain untuk dijadikan sebagai calon gubernur itu. Dan itu biasa saja. Dan kelihatan kalau konteksnya tentu Dhanil ini mungkin bagian dari kekuatan di internal Gerindra yang ingin menjadikan Anies itu sebagai mitra bersaing di dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 yang akan datang gitu. Jadi saya kira pernyataan Dhanil itu juga bukan tanpa skenario ya. Artinya Dhanil juga sengaja membuat ungkapan itu, tweet itu, karena itu merespon menurut saya pernyataan Anies yang sudah seminggu yang lalu ya terkait dengan PJ Heru sebetulnya gitu. Nah tetapi itu diungkap lagi oleh Dhanil tanpa ada angin bla 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 gitu dalam kerangka itu tadi ya untuk membuat jarak bahwa Gerindra ini nggak akan berlabuh ke Anies Baswedan, tapi akan mencari mitra yang lain. Mempertegas sikap politik itu tadi ya Bung ya? Iya, itu kan artinya kan tiba-tiba nih Dhanil buat tweet-tweet kayak begitu itu. Yang sebetulnya kalaupun mau direspon, responnya itu kepada pernyataan Anies seminggu yang lalu gitu, jauh banget gitu. Nah, yang makanya saya mengatakan Dhanil itu sengaja membuat tweet itu justru untuk mempertegas ya setidaknya pilihan politik Gerindra dalam lingkup yang ada bersama dengan Dhanil bahwa mereka akan berbeda dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 ini gitu. Oke, kalau Bung Noel dari Gerindra gimana meresponnya? Tadi Mas Anies bilang bahwa akan sangat terhormat kalau kemudian Gerindra mengusungkan namanya maju di Pilgub Jakarta. Masih ada ruang untuk Anies? Ya soal ruang ada atau tidak kan itu urusan internal partai ya. Karena saya ini kan sebenarnya pendukungnya Mas Anies. Mas Dhanil juga pendukungnya Mas Anies. Kemudian ada keputusan partai untuk tidak memilih Anies, ya mungkin itu keputusan yang lain gitu loh. Namanya juga kita pengen menyehatkan demokrasi. Jangan sampai demokrasi terkungkung karena persoalan-persoalan yang tidak substansial ini gitu loh. Tapi apa yang disampaikan Mas Anies itu bagus. Bahwa kalau seandainya saya didukung Gerindra, ya saya senang. Sama halnya misalnya PDIP mendukung Mas Anies kan bagus. Artinya apa? Demokrasi kita sedang bagus-bagusnya gitu loh. Tidak ada lagi narasi-narasi berbasis kebencian. Kemudian narasi-narasi berbasis politik identitas. Ini kan bagus sekali gitu loh. Bayangkan dulu Mas Dhanil itu pendukung kerasnya Mas Anies loh. Saya ini dulu pendukungnya Mas Ahok. Gitu. Sebetulnya beda kutub gitu. Tapi saya suka sekali dengan proses demokrasi sekarang. Mulai narasi-narasi yang basisnya kebencian itu sudah mulai tereliminasi dan sudah tidak ada. Jadi kita bicara tentang gagasan besar buat Jakarta ke depan seperti apa. Saya rasa itu. Oke, Bung Geis, dengan pernyataan Mas Anies tadi bahwa akan sangat terhormat kalau didukung Gerindra lagi di Pilgub Jakarta, Anda sebagai loyalis gimana ngerespon? Ada pernyataan Anies akan merasa terhormat kalau didukung Gerindra. Kalimatnya persis seperti itu. Ya, ada kalimatnya seperti itu. Iya, tadi pagi dalam agenda di Jakarta menyampaikan hal itu. Ya, karena sih nggak mendengar itu gitu loh. Oke, kalau gitu kita coba putarkan kembali ya pernyataan dari Anies yang kami temui pagi tadi. Kita coba dengarkan dulu, Bung Geis. Ya. Jadi pada dasarnya kita semua ingin agar peran amanat yang dititipkan bisa dijalankan dengan baik. Jadi kita semua lihat menjadi sebuah kehormatan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan dan meneruskan yang pernah kita kerjakan bersama-sama, karena kita menginginkan ya Jakarta sebagai kota global bisa maju dan bisa
ikut menopang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintah pusat di kota ini. Gimana Bung Ges ngeresponnya? Ya berarti kan nggak ada pernyataan letter seperti itu kan. Yang Oke, ada jadi adalah menangkapnya Raden gimana? Rahmat bilang, meneruskan. Ya itu normatif sekali, bagus sekali, normatif saja itu sih. Dan kalau ternyata kemudian ada dukungan, Anda merasa tidak masalah? Nggak ada masalah lah, namanya ada dukungan ya bagus dong. Untuk dalam konteks Anies ya tidak ada masalah. Tapi kalau untuk saya pribadi, sebaiknya partai yang namanya PSI itu jangan pernah mendukung Anies. Buat saya ya, bukan buat Anies ya. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi. Bung Ges Khalifa, Bung Ray Rangkuti, Bang Emmanuel Ebenezer. Sama-sama semuanya.